Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Samuta Barat, Budi Sinaga dari kelas 13 DS1 angkatan 2018. Nama cantik saya adalah Rom. Pertama-tama perkenalkan, saya di sini sebagai ketua PSM untuk periode 2020-2021. Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit hal mengenai PSM. Oke, langsung saja. Pertama, PSM sudah ada sejak tahun 2009. Saat itu PSM sudah resmi ada di ITDL. Lalu PSM mempunyai nama sebagai Matteo Coayer pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2019. Oke, visi dan misi PSM untuk periode 2020-2021. Visinya menjadikan UKM sebagai wadah yang tepat dalam keluarga mahasiswa ITDL untuk mengembangkan bakat para mahasiswa dalam bernyanyi dan bermain musik secara berkelompok, sehingga dapat menciptakan keindahan melalui harmoni yang dihasilkan. Misinya, yang pertama, meningkatkan penguasaan dalam teknik vokal dan kepaduan bernyanyi. Kedua, menghasilkan vokalis yang berkualitas, profesional, dan berjiwa sosial. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan daya saing dalam perlombaan bernyanyi. Yang keempat, menciptakan nilai estetika dalam seni suara dengan menguasai notasi lagu. Yang kelima, meningkatkan penguasaan dalam teknik vokal dan kepaduan bernyanyi. Yang keenam, mewujudkan PSM ITDL yang peduli melalui kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir, menanamkan nilai kekeluargaan dalam PSM ITDL dengan menjalin hubungan yang baik antar anggota. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai susunan pengurus PSM periode 2021. Yang pertama, pelatihnya adalah Bang Andi Marlon, atau bisa kita juga panggil Pak Andi Marlon Tambunan. Pendamping pelatih Joshua Utaburuk dari MR 18. Ketuanya saya sendiri Fajar Tabarat. Wakil ketua Rizky Pangabean dari TI angkatan 19. Sekretaris Angel Pardere dari TI 18. Wakil sekretaris Hana Sima Marta dari TI 19. Bendahara Andrini Panjaitan dari TI 18. Wakil bendahara Talita Sihohotang dari TI 19. Koordinator divisi peralatan Rian Sirait dari TI 18. Koordinator divisi partitur Andika Tarigan dari ESI 18. Koordinator divisi latihan Unindo Manalu dari ESI 18. Koordinator divisi humas Jeremia Tambunan. Koordinator divisi dana Grace Widya Simanjuntak. Dan terakhir koordinator permusik Santi Sirait. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebih mengenai PSM ITDL. Saya sampaikan untuk selalu menjaga kesehatan kita dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa dapat kembali bertemu di kampus kita tercinta. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari PKM Institut Teknologi Barat akan menjelaskan apa itu UKM kami. Yang pertama, apa itu PGM? PGM adalah salah satu UKM yang ada di Institut Teknologi Barat yang bergerak dalam bidang seni musik, yang bekerjasama dengan Departemen Seni dan Budaya dan UKM Barusan Mahasiswa. Jadi visi dari PGM ini adalah untuk menciptakan mahasiswa yang lebih unggul, kreatif, dan berdaya saing dalam lingkup sosial budaya dengan berlandaskan moral serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, tadi kita sudah mendengarkan visi dari Paduan Gitar Mahasiswa. Sekarang kita akan lanjut ke misi dari Paduan Gitar Mahasiswa itu sendiri. Yang pertama ialah meningkatkan penguasaan dalam teknik bermain gitar dan kepaduan dalam bermain gitar. Dan yang kedua, menciptakan nilai estetika dalam seni musik. Dan yang ketiga, memupuk bakat dan kemampuan bermain gitar. Lalu yang keempat,
memupuk rasa persaudaraan dan menjalin kerjasama antar anggota paduan gitar mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan juga bahasa. Dan yang terakhir, menghasilkan mahasiswa yang berkualitas profesional dan berjiwa sosial. Berikutnya adalah struktur organisasi dari PGM. Yang pertama pembina, kemudian diikuti oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh anggota PGM. Berikut program kerja PGM. Program kerja rutin. Program kerja rutin PGM yang pertama yaitu mengiringi acara tahunan Institut Teknologi Data, seperti inaugurasi atau pengukuhan, graduation atau wisuda, dan sekretaris. Dan berikutnya program kerja rutin PGM yang kedua yaitu mengiringi acara tahunan BEM seperti festival budaya. Nah, yang selanjutnya adalah program kerja PGM yang kedua, yaitu program kerja tahun 2020-2021. Adapun yang menjadi program-programnya, yang pertama adalah mini concert, yang kedua adalah rekrutmen, dan yang terakhir adalah online cover competitions. Oke, sekarang kita masuk ke alur seleksi. Pertama sekali akan ada pendaftaran berupa pengiriman video yang berisi penampilan mahasiswa. Video tersebut dapat berupa fingerstyle, solo gitar, atau instrumental dengan menggunakan jamming track. Durasi video yang dibutuhkan adalah sekitar 2-4 menit. Pendaftaran ini akan dimulai dari tanggal 1 sampai 7 Maret 2021. Setelah merekam video, pasti capek kan? Untuk itu pasti ada jeda waktu. Untuk tahap seleksi, akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu seleksi video, yang mana kami dari pihak PGM akan menyeleksi mahasiswa yang memiliki kriteria. Selanjutnya, mahasiswa yang kami rasa memiliki kriteria yang baik akan mengikuti seleksi berupa interview atau wawancara. Mahasiswa yang berhasil lulus akan diumumkan lewat platform yang selanjutnya akan diinformasikan. Berikutnya adalah struktur organisasi dari PGM. Yang pertama pembina, kemudian diikuti oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh anggota PGM. Untuk selanjutnya, adapun anggota PGM tahun 2020-2021 ialah yang pertama Bang Alexius Manik dari Prodi Diploma 3 Teknologi Komputer, kemudian Yohanes Yombing dari Prodi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Kakak Lunak, lalu Bang David Basa dari Prodi Sarjana Informatika, lalu Bang Kevin Huta Barat dari Prodi Sarjana Teknik Elektro, kemudian Pak Aritonang dari Prodi Diploma 4 Teknologi Rekayasa, kemudian Bang Kevin Sitanggang dari Prodi Sarjana Teknik Elektro. Selanjutnya yaitu Kak Chelsea Situmorang dari Prodi Diploma 3 Teknologi Informasi. Lalu Bang Mikael Sialagan dari Prodi Sarjana Manajemen Rekayasa. Dan selanjutnya yaitu Yohanes Manungtalit dari Prodi Diploma 3 Teknologi Informasi. Dan yang terakhir ialah Manuel Sigalingging dari Prodi Sarjana Sistem Informasi. Karena rekan-rekan sekalian sudah mendengarkan penjelasan tentang apa itu PGM, apa visi dan misi dari PGM, kemudian apa saja program kerja yang diikuti PGM, dan bagaimana alur seleksi atau cara mendaftar untuk masuk PGM, kami segenap anggota PGM, besar harapan kami untuk rekan-rekan dapat ikut serta bergabung serta belajar untuk berorganisasi dengan kami di UKM PGM ini.
Kami tunggu kehadiran rekan-rekan sekalian. Salam PGM. Halo teman Del, di sini saya akan memberikan paparan mengenai salah satu UKM yang ada di Institut Teknologi Del, yaitu Del Data Science Club. UKM ini berdiri pada Februari 2020 kemarin di Institut Teknologi Del dan berada di bawah naungan Fakultas Informatika dan Teknik Elektro. Next. Pada bagian ini, saya akan memberikan 3 paparan. Yang pertama, pengenalan mengenai UKM kami, kepengurusan dari UKM kami, serta yang terakhir yaitu prestasi yang diperoleh oleh UKM kami. Next. Baiklah, yang pertama, pengenalan. Sebelum saya memperkenalkan UKM kami, alangkah lebih baiknya nih, saya menjelaskan apa sih itu data science. Data science itu adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika, dengan ilmu komputer, dengan tujuan menganalisis data atau data analisis dari suatu himpunan data, baik skala kecil atau sampel, maupun skala besar ataupun populasi. Dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menggali data atau data mining, dan mendapatkan pola data, serta dapat melakukan data prediksi data atau prediction dengan cukup akurat, yang nantinya dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk membuat sistem yang cerdas atau yang kita kenal dengan AI, yang dapat terus belajar dengan sendirinya atau yang kita kenal dengan namanya machine learning. Next. Berikut adalah logo dari UKM kami. Di sini warna biru pada kata Del ataupun bagian atas dari kotak atau box tersebut memiliki makna. Warna biru merupakan warna yang mudah diingat orang. Dan warna biru mengingatkan kita mengenai gambaran langit ataupun lautan. Jadi di sini mewakili bahwa dalam mempelajari data science ini, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai matematika, statistika, maupun pemrograman itu sendiri. Yang berikutnya, data science. Maaf, yang berikutnya adalah warna hijau yang terdapat pada data science. Di sini warna hijau itu sama dengan nilai ketenangan, kesegaran, ataupun kesehatan. Cocok sekali masuk dalam kategori warna dingin. Jadi, di sini maksudnya warna hijau itu nantinya data science ini akan berguna memberikan kesejahteraan nih, keamanan ataupun ketenangan bagi masyarakat dalam penggunaannya. Yang berikutnya adalah warna kuning pada kata club. Warna kuning ini sama seperti matahari, memberikan harapan dan optimisme. Jadi, data science ini diharapkan di masa depan merupakan salah satu ilmu yang merupakan harapan dan optimisme masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab data science ini merupakan ilmu yang sangat berguna bagi mendukung peradaban umat manusia. Yang keempat, yaitu neural network. Neural network ini kita dapat lihat dari lingkaran-lingkaran yang saling menyatu pada gambar di logo kami. Neural network ini mewakili stimulasi atau rangsangan dalam suatu proses dan memberikan output. Jadi maksudnya di sini, ilmu data science ini karena terbentuk dari berbagai disiplin ilmu, diharapkan ilmunya ini dapat memberikan suatu output yang berguna nantinya bagi masyarakat yang mendukung peradaban manusia. Next. Jadi nih, setelah kita masuk UKM kami, apa sih yang skill set yang akan kita peroleh? Jadi kami merangkum 3 skill set yang akan kita peroleh. Yaitu yang pertama pemrograman. Pemrograman di sini akan membantu Anda
untuk membersihkan dan mengatur set data yang tidak struktur. Biasanya bahasa pemrograman yang kita pakai itu yaitu bahasa pemrograman Python, bahasa pemrograman R, ataupun query SQL. Bisa juga sih kita menggunakan Java, tapi yang paling populer biasanya kita menggunakan Python ataupun R dalam pemrograman di data science. Yang kedua nih, kita dapat mahir bekerja dengan data yang tidak struktur. Karena data science itu familiar dengan yang namanya data, kita juga di sini akan bekerja dengan data yang tidak struktur. Sehingga kami sangat menekankan kemampuan data science dalam memahami dan melakukan pengelolaan data yang tidak struktur yang berasal dari saluran yang berbeda. Yang ketiga, pengetahuan tentang alat analisis data. Bila kita sudah paham mengenai pemrograman dan data yang tidak terstruktur, berikutnya kita harus paham bagaimana nih menganalisis data tersebut. Kita nanti di sini mengekstrak informasi yang berharga nih, atau insight yang kita dapat dari data, baru kita yang telah dibersihkan dan organisir. Biasanya kita memakai Hive, Hadoop, ataupun alat analisis data yang lainnya seperti SAS ataupun SPSS. Next. Nih, kita lanjut ke pengurusan. Yang pertama, yaitu Ketua Pembina. Ketua Pembina kami adalah Pak Samuel Indra Gunawan Situmayang, STI MSc. Beliau merupakan salah satu dosen dari program studi S1 Sistem Informasi. Next. Berikutnya adalah ketua. Ketua yaitu saya sendiri, Pandi Amran Siombing, dari program studi S1 Informatika. Next. Berikutnya adalah wakil ketua, yaitu Unedo Ignatius Manalu dari program studi S1 Sistem Informasi. Next. Berikutnya adalah sekretaris, yaitu Christopher Utabarat dari S1 Sistem Informasi. Berikutnya adalah bendahara, yaitu Agnes Utagaul dari program studi S1 Manajemen Rekayasa. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan ke prestasi yang diraih oleh anggota UKM kami. Berikut adalah prestasi yang telah diperoleh UKM kami selama 1 tahun terakhir. Yang pertama, algoritma data science scholarship oleh saya sendiri, Repandi Amaranja Siombing, pada tahun 2020 kemarin. Yang kedua, Narasio Data Machine Learning Scholarship oleh saya sendiri, Repandi Amaranja Siombing, pada tahun 2020 kemarin. Yang ketiga, peraih sertifikasi Huawei ICT 2021 oleh Alda Lumbangaul dari program studi S1 Sistem Informasi. Berikutnya, peserta program Bangkit 2021, yaitu Unedo Ignatius Manalu dari program studi S1 Sistem Informasi, dan John Fidelis Simamora dari program studi S1 Informatika. Dan yang terakhir adalah dikirim Pandora Box Scholarship oleh Putra Arianja dari program studi S1 Informatika. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai info mengenai penerimaan, akan diinfokan lebih lanjut. Terima kasih. Organisasi ini bernama UKM Dell Robotica Club Institut Teknologi Dell, atau yang disingkat dengan DRC IT Dell. UKM Dell Robotica Club Institut Teknologi Dell
diresmikan pada tanggal 2 Juni 2011 di Sitolu Ama, Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. UKM Del Robotika Club ini berkedudukan di seluruh fakultas Institut Teknologi Del. Tujuan didirikannya UKM Del Robotika Club Institut Teknologi Del diantaranya: yang pertama, untuk memacu pengembangan bidang keilmuan, khususnya robotika di Institut Teknologi Del. Yang kedua, sebagai penggerak kemajuan teknologi, khususnya robotika di Institut Teknologi Del. Dan yang ketiga, sebagai penampung minat dan bakat mahasiswa Institut Teknologi Del, khususnya dalam bidang robotika. Visi UKM Del Robotika Club Institut Teknologi Del ialah menjadikan DRC sebagai wadah pengembangan kreativitas mahasiswa dan masyarakat dalam bidang robotika. Misi UKM Del Robotika Club Institut Teknologi Del ialah 1. Sebagai tempat untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang teknologi robotika. Yang kedua, mampu bersaing dalam berbagai perlombaan di bidang robotika. Yang ketiga, menjalin kerjasama antar unit robotika dari berbagai universitas maupun komunitas lain. Yang keempat, menghasilkan pribadi yang unggul dalam bidang robotika. Kegiatan-kegiatan yang ada di DRC. Yang pertama, open recruitment untuk anggota baru. Yang kedua, mengikuti kontes robot Indonesia seperti KRPAI, KRTMI, KRSBI. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan kepada anggota DRC oleh Divisi Pelatihan dan Pendidikan. Keempat, adanya program kerja mingguan, yaitu mengupload video ke YouTube DRC oleh setiap anggota DRC. Proses pendaftaran anggota DRC yang baru akan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, tahap pelatihan. Pada tahap ini, DRC akan mengadakan pelatihan mengenai robotika seperti Arduino, Proteus, SolidWorks, ESP32, dan ESP8266. Kedua, tahap pendaftaran. Pada tahap ini, DRC akan membuka pendaftaran untuk anggota baru yang akan bergabung. Ketiga, tahap seleksi. Mahasiswa yang telah melakukan proses pendaftaran akan diseleksi dengan serangkaian ujian yang sudah dibahas pada pelatihan sebelumnya. Keempat, tahap pengumuman. Mahasiswa yang lulus tahap seleksi akan diumumkan dan menjadi anggota baru UKM DRC. Informasi lebih lanjut mengenai tanggal pelatihan, pendaftaran, maupun seleksi akan dikabarkan segera. So, stay tune!
Apa itu Delpro? Delpro atau Del Programming adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan kompetitif programming. Delpro merupakan wadah bagi para mahasiswa-mahasiswi untuk belajar serta mengembangkan bakat di bidang bahasa pemrograman atau programming. Saat ini Ketua Del Programming adalah Yosepri Disiandro Bruto. Tujuan Delpro antara lain, yang pertama, mengembangkan dan menggali minat dan bakat mahasiswa dalam bidang programming. Yang kedua, membantu mempromosikan kompetisi-kompetisi besar yang dapat diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi. Yang ketiga, membentuk mahasiswa-mahasiswi agar siap dalam mengikuti kompetisi-kompetisi. Selanjutnya kita akan mengenal competitive programming. Competitive programming adalah sebuah kegiatan penyelesaian masalah atau problem solving menggunakan program komputer dengan mengedepankan algoritma yang paling optimal. Competitive programming membutuhkan kemampuan logika, matematika, dan algoritma yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vita Sihombing, angkatan 2016, alumni jurusan D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, berhubung kemarin ada yang nanya gimana pengalaman ikut Delpro, mungkin di sini aku mau cerita awal aku tertarik sama Delpro. Jadi kemarin itu waktu tingkat 1 di Del ada sosialisasi tentang klub. Salah satunya itu Delpro. Aku tertarik karena menurutku klub ini sangat membantu untuk khususnya di jurusan teknik informatika untuk mengembangkan kemampuan dalam basic programming. Nah, selain itu, aku juga tertarik karena aku lihat anggota-anggota dari Delpro banyak yang ikut-ikut kompetisi, dan itu yang membuat aku semakin termotivasi untuk mencoba menjadi anggota Delpro sampai kami ikut kompetisi-kompetisi. Mereka selalu support dan meluangkan waktu di saat kami pengen bahas soal, hingga kami bisa ikut kompetisi yang bergengsi lah pada saat itu. Dan mereka bilang kompetisi ini kalau bisa sih anak IT bisa ngikutin gitu. Manfaat ikut kompetisi ini, satu, kita bisa mengukur kemampuan kita dibandingkan kampus lain. Kedua, nambah sertifikat tentunya. Dan ketiga itu sebagai modal lah untuk dibuat di resume atau CV. Untuk adik-adik yang masih kuliah tingkat 1, 2, ataupun 3, kalian selagi kuliah manfaatkan waktu untuk belajar programming, karena memang programming itu merupakan dasar banget untuk masuk ke perusahaan, untuk magang atau full time gitu. Intinya setiap orang bisa, laki-laki maupun perempuan bisa, yang penting ada niat untuk belajar dan mencoba. Itu sampai di sini yang ingin saya sampaikan. Untuk adik-adik tetap semangat dan sukses kuliahnya. Dadah. Perkenalkan, namaku Mikael David Zelagan. Aku ketua UKM Del Volleyball Club, sekaligus merangkap juga sebagai kapten. Jadi UKM DVC itu adalah UKM yang bergenre olahraga,
sekaligus fokus ke satu bidang olahraga, yaitu volleyball. Jadi sedikit sejarah DPC. DPC ini didirikan tahun lalu, tepat sebelum COVID mengganggu proses pembelajaran kita. Jadi bulan 3 kalau nggak salah, tahun lalu 2020. Jadi untuk programnya itu belum ada sama sekali, karena setelah didirikan langsung diturunkan mandat pemerintah untuk PJJ. Jadi ini masih termasuk UKM yang baru. Jadi dalam volleyball ini ada beberapa posisi yang harus kalian ketahui sebelumnya. Pertama itu ada setter. Setter itu adalah orang yang memberikan setup ke pemain lain. Ini biasanya jari-jarinya lentur, yang jago noseri orang. Kedua itu ada middle blocker. Middle blocker ini adalah orang yang memukul bola-bola cepat dan juga jago memblok. Yang ketiga itu ada libero. Libero itu pemain bertahan yang skill passing itu di atas rata-rata pemain yang lain. Jadi kalau dia ini biasanya orangnya kecil dan lincah, kemana-mana bergerak ke situ. Gitu ya. Kemudian itu ada wing spiker. Itu biasa disebut tukang pukul, tukang gebuk. Itu pemain kiri atau pemain kanan, sayap kiri sayap kanan, itu pukulan itu biasanya mematikan itu. Pukulan yang biasa memukul bola-bola open, bola-bola liar. Dan kemudian itu ada posisi all round. All round ini orangnya itu fleksibel. Dia itu bisa bertahan, jago mukul, smash, bisa blok dan mengatur posisi kawan-kawan. Nah, itulah posisi saya, itu kapten. Misalnya inilah yang paling banyak ngambil bagian dalam volley. Jadi ini nggak boleh diganti sampai selesai permainan. Jadi adik-adik sebelum mendaftar nanti tentukan dulu posisi kalian itu posisinya apa, mau setter kah atau middle blocker kah, atau menjadi libero atau terserah. Tentukan nanti bisa mendaftar, nanti yang akan dijelaskan oleh teman selanjutnya. Jadi untuk adik-adik, kami nggak memaksa kalian untuk bergabung. Kami akan menerima kalian siapapun yang ingin bergabung. Jadi pastikan kalian bergabung dengan rasa yang pengen, bukan karena paksaan atau gara-gara apa. Mungkin itu dari saya, sekian, terima kasih. Salam olahraga. Kenalkan, nama saya Angelina Sihombing dari program studi D4 TRPL Angkatan 2019. Adapun visi dan misi dari UKM Del Volleyball Club adalah visi menjadikan UKM Del Volleyball Club menjadi wadah pelatihan dan pengembangan bakat di bidang olahraga terkhusus bola voli, serta menjadi wadah setiap anggota untuk berorganisasi. Misi yang pertama, menjadikan Del Volleyball Club menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi dan bakat setiap anggota di dalam sivitas kampus maupun luar kampus. Yang kedua, mengadakan berbagai kegiatan guna mempererat hubungan antar anggota, alumni, serta pembina. Yang ketiga, meningkatkan dan mengukur kemampuan dengan melakukan tanding melawan tim lain, baik dalam pertandingan persahabatan maupun pertandingan resmi. Apabila rekan sekalian ingin bergabung bersama kami di UKM Divisi, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus rekan sekalian penuhi. Yang pertama, rekan sekalian merupakan mahasiswa aktif ITDL angkatan 2019 dan 2020. Yang kedua, rekan sekalian memiliki pengetahuan dan mampu bermain volleyball. Yang ketiga, rekan sekalian harus siap bermain kapanpun apabila tidak ada halangan tertentu. Yang keempat, rekan sekalian harus konsisten dan bertanggung jawab. Halo semuanya, selamat datang di UKM Radio. UKM itu apa sih? UKM adalah singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa. UKM ini merupakan wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat bakat dan keahlian tertentu untuk mahasiswa. Nah, kalau untuk radio,
Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Fungsi radio itu apa sih? Nah, radio itu adalah media yang mampu menyiarkan informasi yang amat memuaskan walau hanya dilengkapi dengan unsur audio. Radio siaran dapat menjalankannya dalam bentuk siaran berita, wawancara, editorial udara, reportase langsung, talk show, dan lain-lain. Untuk lebih mengenal UKM Radio, yuk simak video berikut. UKM Radio merupakan UKM yang berfungsi untuk mengembangkan bakat-bakat mahasiswa untuk berkarya dalam media informasi, karya tulis, dan juga studio. Ada beberapa yang dapat diambil dari UKM tersebut. Yang pertama adalah desain grafis, yang kedua adalah kreatif menulis, yang ketiga adalah kreatif musik, yang keempat adalah promo dan marketing, dan yang kelima adalah belajar menyiar. Tugas utama dari UKM Radio ada 4. Yang pertama, kita membantu para staf radio sesuai dengan divisi masing-masing. Dan divisi ini terdiri dari desain grafis, promo dan marketing, kreatif, dan sosial media. Dan terakhir itu ada staf penyiaran. Jadi kalau kita punya bakat dan minat dalam penyiaran, kita bisa belajar juga di sana. Dan kedua, kita itu membantu menyukseskan setiap acara atau event yang dari DLVM. Semisal kemarin ada Del Squad Hunt, kita bantu-bantu. Habis itu kita bisa mengikuti acara-acara itu. Dan kayak itu kan kayak tugas kita yang ketiga. Yang terakhir, kita bisa mengembangkan bakat dan minat kita masing-masing. Seperti kayak tadi dibantu-bantu sama divisi yang tadi, kalau kita punya bakat minat menulis bisa jadi tim kreatif, atau yang punya bakat minat dalam desain, kita bisa jadi desain grafis untuk membuat poster promosi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh UKM Del FM. Yang pertama, kegiatan bersama dengan Pangguaran, di mana kegiatan ini Radio Del FM bekerja sama dengan UKM Del FM untuk mengundang band Pangguaran untuk melakukan konser di Del. Yang kedua, melakukan seleksi penyiar mahasiswa dan siswa Del. Yang ketiga, kegiatan bersama dengan Gok Malau, di mana kegiatan ini Radio Del FM mengundang Gok Malau untuk melakukan konser di Del juga. Yang keempat, kegiatan makan bersama dengan staf dari Radio Del FM. Yang kelima, kegiatan Del Squad Hunt, di mana kegiatan ini mencari bakat-bakat terbaik. Yang keenam, kegiatan duet staf radio dengan anggota dari UKM Del FM. Yang ketujuh, kegiatan Del Sayang Toba, di mana kegiatan ini membersihkan kawasan-kawasan yang ada di Danau Toba. Ya, yang ke-8, liburan gratis, di mana kegiatan ini memberikan liburan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan liburan gratis. 9. Explore Bonapasugit. Kegiatan Explore Bonapasugit ini dilakukan untuk menjelajah budaya-budaya yang ada di Danau Toba ataupun Bonapasugit kita. 10. Nyali Batak, di mana kegiatan ini bernyanyi dengan lirik Batak. Itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UKM Del FM. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UKM Del FM. Halo, saya Jonggis Torus, saya angkatan 19 dari Prodi S1 Informatika. Saya sebagai salah satu anggota UKM Del FM. Nah, untuk menjadi syarat pendaftarannya, ini terbuka untuk semua angkatan. Dan yang kedua, mau bertanggung jawab dan konsisten. Dan yang ketiga, memiliki keinginan untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, untuk yang mau mendaftar, silakan menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Jadikanlah UKM sebagai wadah belajar, tetapi tetaplah santai dalam menjalani pelajaran dalam UKM. Jangan jadikan UKM sebagai beban yang akan mempersulit pengembangan bakat Anda, tetapi jadikanlah UKM sebagai tempat untuk memperluas wawasan dan untuk menyegarkan pikiran dari sesuatu yang membebankan agar dapat tetap berkarya sesuai bakat Anda. Di sini, radio yang menjadi rekan dari UKM ini adalah Radio 92,4 Del FM. Jadi buat kalian yang ingin menyaksikan
keseruan-keseruan dari kegiatan Del FM, kalian boleh cek YouTube Del FM Radio dan juga Instagram @delfmradio. Hi everyone, this is 3DC talking. I guess you like dancing or maybe drama. Am I right? So, you are right to watch this video. Please have a seat and enjoy this video. Okay, I will introduce to all of you what 3DC is. 2012 is the first year of 3DC has flapped its wings. Since then, 3DC has always been the one to look forward to in an event. And you know what? 3DC consists of 3 cool divisions: drama, traditional dance, and modern dance. The first is drama. This division contains cool people who really like acting. Leonardo DiCaprio and Emma Watson are alumni of this division. The second is traditional dance. This division contains beautiful people who have flexible bodies. Their every move can fascinate you. They usually dance the Batak dance, but it is possible for them to dance traditional Spanish dances because they are great at all traditional dances. The third is modern dance. Without me explaining, you must already know this division. This division often appears in informal events. 3DC, 3DC, 3DC. That's how you usually shout before they come forth. This division is filled with very confident people. These 3 divisions often appear in campus events and definitely enliven the events. Without 3DC, an event would not feel complete, because we all really enjoy being a member of 3DC. These 3 divisions will always give the best. FYI, being a member of 3DC is a pride. You are interested, aren't you? We'd love to have all of you interested, because that's how it should be. If you want to join and want to know more about 3DC, please follow our Instagram at 3DCITDEL, and please join us if you are interested. We are currently recruiting new members, and you must register. Thank you. Uwa, makan salak. 3DC, keren kali wah. Suka bermain game? Atau mungkin tertarik dengan dunia pengembangan game? Selamat datang di komunitas kami Del Mobile Development. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu DMD, tools yang kami gunakan apa, divisi kami, dan bagaimana cara bergabung bersama kami. Del Mobile Development ataupun DMD merupakan komunitas yang menyatukan mahasiswa yang tertarik di bidang pengembangan dan kreasi game dan ingin memulai karir di bidang pengembangan game. Bersatu dan bergabung dalam satu keluarga. Pada komunitas ini, kita memiliki kultur dan budaya, yaitu di komunitas ini tidak ada yang memberikan status guru dan juga murid. Kita adalah keluarga, membangun dan mengajar orang lain. Dan kita juga memiliki target dalam komunitas ini, yaitu mengembangkan keterampilan anggota dalam membangun permainan yang bernilai kompetitif dan kreatif. Dalam pengembangan game, DMD memiliki fokus pada bagaimana game tersebut dapat kreatif dan dapat menyelesaikan sebuah masalah. Untuk tools ataupun aplikasi yang akan kita gunakan yaitu ada Unity, ada Adobe Photoshop, ada VS Code, dan Blender. Yang kita butuhkan bukanlah bakat, tapi keinginan untuk mencoba dan berusaha, dan ketekunan dalam mengejar suatu bidang. Di UKM ini kita memiliki 2 divisi, yaitu front end dan juga back end. Front end akan berfokus pada bagaimana pembentukan tampilan yang interaktif dan menarik, sedangkan back end akan berfokus dengan bagaimana game tersebut dapat berjalan dengan semestinya dan baik. Adapun yang akan dikerjakan oleh seorang front end, yang pertama dia akan merancang bagaimana jalannya permainan dan juga temanya. Yang berikutnya dia akan merancang aset dan juga backgroundnya. Dan terakhir, seorang front end juga akan membuat sebuah karakter pada game tersebut. Bukan berarti front end tidak tahu ataupun tidak perlu mengetahui tentang itu. Dan berikutnya, back end, di mana back end sendiri akan berusaha dengan baik membuat game agar tidak terjadi bug dan mewujudkan agar game tersebut sesuai dengan yang kita harapkan.
karena code tersebut merupakan hal yang penting bagi game. Menyadari akan tingkat pengembangan game saat ini yang berfokus pada peningkatan nilai kompetitif, maka DMD akan berusaha pada kedepannya untuk meningkatkan nilai kompetitif dari game yang kita kembangkan. Kita semua akan memulai materi dari basic untuk menjadi pembelajar nol, sehingga nantinya kita semua akan bersama bisa mengembangkan game yang akan bersaing di dunia pengembangan game saat ini. Baik itu game yang berbasis 2 dimensi maupun 3 dimensi, kita akan pelajari bersama. Berminat untuk bergabung bersama kami? Silahkan daftar melalui link yang telah kami sediakan. Terima kasih. Organisasi ini bernama Dell IoT Club.
yang merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Institut Teknologi Dell yang berfokus pada pengembangan bakat mahasiswa dalam bidang Internet of Things. Pada UKM ini, mahasiswa akan diajarkan mengenai IoT dan diharapkan mahasiswa mampu menciptakan suatu alat atau perangkat IoT yang berguna bagi kehidupan masyarakat dan juga mampu bersaing dalam bidang kompetisi. Kegiatan yang ada di UKM ini antara lain: yang pertama, open recruitment untuk anggota baru. Pada kegiatan ini, mahasiswa yang berminat atau yang ingin bergabung pada UKM ini dapat langsung mendaftarkan dirinya masing-masing. Yang kedua, pelatihan dan pembelajaran IoT. Di kegiatan ini, mahasiswa yang sudah mendaftar dan diterima di UKM ini akan diberikan materi pembelajaran tiap minggu. Yang ketiga, ada kompetisi. Pada kegiatan ini, diharapkan mahasiswa mampu bersaing untuk mengikuti kompetisi yang akan diadakan. Contohnya seperti IoT Makers Creation Indonesia ataupun kompetisi lain yang berkaitan dengan IoT.